Pada beberapa hari kemarin, saya itu ditawarin sama teman-teman untuk membahas terkait dengan integritas akademik ya. Nah, ini tentunya hal yang menarik karena kita sama-sama belajar untuk mengetahui sebenarnya apa itu integritas akademik dan apakah semua dosen itu harus memahami apa itu sebenarnya integritas akademik. Oleh karena itu, kita stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, teman-teman, dosen-dosen, terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Nah, jika Bapak Ibu juga mau mendukung saya melalui super thanks, nah Bapak Ibu juga bisa mengklik super thanks-nya ya, biar nanti channel saya ini terus berkembang, terus memberikan informasi-informasi yang terkait dengan dunia perdosenan. Nah, sebelum kita membahas jauh lebih dalam terkait dengan integritas akademik, saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu bukan berarti saya sudah tahu hal terhadap integritas akademik. Jadi mungkin para penonton, Bapak Ibu, dosen juga mungkin ada yang jauh lebih paham tentang integritas akademik. Nah, kita sama-sama belajar apa sebenarnya yang ada di dalam integritas akademik ya, dan apakah semua dosen itu perlu harus memahami apa sebenarnya integritas akademik. Nah, kalau kita lihat bahwa integritas akademik itu sebenarnya prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik ya, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, ya itu kita menerapkan yang namanya integritas akademik. Nah, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik itu mencakup 6 aspek, yaitu kejujuran, kemudian kepercayaan ya atau trust, kemudian fairness atau keadilan, kemudian respect atau menghargai, responsibility atau tanggung jawab, dan juga humble atau rendah hati. Itu dasar ya. Ada ke-6 nilai integritas akademik yang harus dipahami. Saya ulangi, yaitu adalah kejujuran, kemudian ada kepercayaan, ada keadilan, ada saling menghargai, tanggung jawab, dan juga rendah hati. Nah, beberapa istilah ini yang sering digunakan terkait dengan integritas akademik itu adalah academic misconduct ya, atau academic dishonesty ya, academic crime, dan research atau scientific misconduct ya. Nah, kalau mau tahu istilah-istilah tersebut, nah di sini saya akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu tentunya mungkin sudah juga paham tentang ini ya. Silakan Bapak Ibu bisa share ataupun komentar di kolom komentar di YouTube saya ataupun di Instagram saya. Nah, apa sebenarnya kalau academic misconduct? Academic misconduct itu misalnya kita contohkan ya, seperti perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Ini bukan hanya berlaku untuk mahasiswa saja, tetapi juga bisa sama dosen. Nah, contoh tindakan academic misconduct itu mencangkup misalnya plagiarisme, ya, kemudian tindakan curang atau falsifikasi data, ya, mengubah data-data penelitian, menandatangani presensi, ya, kalau misalnya itu mahasiswa yang melakukan, kemudian menghilangkan berkas mahasiswa lain, baik itu secara sengaja, ya, terutama secara sengaja. Kemudian memfasilitasi teman-teman yang lain, baik itu mahasiswa ataupun dosen, untuk melakukan tindakan academic misconduct. Ya, sebagaimana academic misconduct ini merupakan masalah yang serius di lingkungan akademik, gitu. Nah, kalau di luar negeri itu adalah sebelum kita mengikuti atau mau mengajukan penelitian yang akan didanai oleh pemerintah setempat, kita itu harus lulus dulu yang namanya integritas akademik ya. Jadi kita atau disebut dengan kode etik akademik gitu. Kita harus lulus dulu di situ karena sertifikatnya itu kita harus lampirkan gitu. Jadi teman-teman PhD itu yang disuruh oleh profesor-profesornya untuk membuat proposal riset yang kemudian bisa diajukan untuk dana penelitian yang akan didanai oleh pemerintah setempat, itu kita harus lulus dulu ujian etika akademik ini. Ini jadi
relevan dengan integritas akademik. Kemudian ada yang disebut dengan academic honesty ya. Jadi upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik dalam berbagai bentuk ya, sehingga hasil karya baik itu mahasiswa ataupun dosennya itu mencerminkan adanya upaya atau institusi tersebut itu secara akurat ya. Nah, pelanggaran integritas akademik ini bisa merupakan misalnya masalah yang serius kalau misalnya di dalam dunia pendidikan atau dunia penelitian. Nah, istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan tingkat keseriusan masalah integritas atau kejujuran akademik adalah academic crime atau kejahatan akademik, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah istilah research atau scientific misconduct, ya. Jadi, research misconduct adalah itu fabrikasi, falsifikasi maupun plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, kemudian menulis jurnal ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan penelitian ya. Misalnya juga mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian. Jadi riset misconduct ini tidak hanya mencangkup kesalahan murni dari dan perbedaan pendapat gitu. Nah, bentuk-bentuk integritas akademik, jadi secara umum integritas dapat dikelompokkan menjadi integritas akademik dan non-akademik. Meskipun pada fokus sebelumnya kita membahas terkait dengan integritas akademik ya, tetapi juga ada beberapa jenis integritas non-akademik yang semestinya Bapak Ibu harus juga pahami ya di dalam integritas akademik. Apa saja yang integritas non-akademik? Misalnya seperti absen. Nah ya, absen itu ketidakhadiran pada kegiatan baik itu perkantoran ya Bapak Ibu ataupun melakukan tidak masuk kelas tanpa izin dulu atau memberikan informasi kepada mahasiswanya, itu bisa dikatakan sebagai etika akademik ya, integritas non-akademik gitu ya. Jenis-jenis integritas akademiknya. Kemudian ada yang disebut dengan plagiarisme ya, itu yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan juga ada kecurangan ya atau cheating, di mana seseorang itu melakukan ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa itu secara tidak jujur untuk mencapai impian-impiannya tersebut. Kemudian ada kolusi ya, yaitu kerjasama baik itu sesama dosen maupun sesama mahasiswa untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contohnya misalnya kita mengerjakan tugas individu secara bersama-sama. Ya, kemudian ada fabrikasi ya. Ini istilah fabrikasi, falsifikasi maupun plagiarisme Bapak Ibu bisa lihat di integritas atau etika publikasi. Nah, ini juga penting buat Bapak Ibu pahami apa itu sebenarnya etika publikasi. Jadi kita itu punya yang namanya etika integritas akademik ya atau etika akademik sama etika publikasi gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ghosting ya, meminta jasa orang lain ya, dengan ataupun tanpa insentif ya untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan tertentu, misalnya seperti kita menulis jurnal dan lain-lain gitu. Kemudian ada yang disebut dengan deceit ya, pernyataan atau tindakan atau alat atau piranti yang digunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong ya atau memberikan kesan negatif ya. Contohnya misalnya memberikan pernyataan sakit sebagai alasan menunda pengumpulan penugasan misalnya, meskipun sesungguhnya yang bersangkutan itu masih sehat walafiat. Kemudian ada yang disebut dengan gratifikasi. Ya, gratifikasi ini adalah tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Ya, contohnya misalnya memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian. Nah, itu yang disebut dengan jenis-jenis integritas akademik. Nah, kalau yang integritas non-akademik itu misalnya impersonasi, kemudian pelecehan, kemudian merokok, kemudian ada penggunaan narkotika, perilaku yang berlebihan, ataupun pencurian. Itu yang disebut dengan etika non-akademik, ya. Nah, itu yang perlu sebenarnya teman-teman dosen pahami. Jadi,
jauh dari berbagai macam penjelasan, yang penting itu adalah 6 etika itu, 6 apa? Integritas ya. Integritas akademik itu yang harus ditanamkan di pikirannya masing-masing, harus diingat masing-masing, yaitu tentang kejujuran, tentang kepercayaan, tentang keadilan, saling menghargai, bertanggung jawab, dan rendah hati. Itu adalah kunci utama kita memahami sebenarnya integritas akademik. Jadi kalau mau memahami sebenarnya apa integritas akademik itu, ya hafalin aja yang 6 integritas akademik ini. Nah, itu tentunya Bapak Ibu kalau misalnya itu dipegang teguh, nah tentunya kita akan, kalau misalnya mau cheating ataupun mau melakukan hal-hal kesalahan yang lain itu, kita akan berpikir 1000 kali dulu ya untuk melakukan hal tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.